kenapa bisa begini. Kayaknya harus cari solusi agar tidak terkena tanaman yang lain. Ini seharus tanyakan sama petani sebelah ini, mungkin dia mengalami hal yang sama. Sore Bu, mau tanyakan ini, tanaman saya itu rusak. Apakah tanaman Ibu sama seperti tanaman saya rusak? Selamat sore juga Pak, tanaman saya tidak ada yang rusak. Bagaimanakah tanaman Bapak yang rusak, seperti apa gitu? Mungkin bisa kita lihat ke sana. Oh iya boleh Bu, kita langsung cek ke lahan saja. Begini Bu, tanaman saya itu daunnya berlubang dan membusuk Bu. Begitu ya Pak, bagaimana ya? Mungkin bisa kita minta tolong sama salah satu pegawai di kantor penyuluhan pertanian. Boleh. Kalau begitu sebentar saya telepon dulu ya Pak. Halo, selamat sore. Begini Bu, saya dari salah satu pertanian di sini ingin bertanya Bu, petani di sini ada masalah yaitu Bu di tanaman hidroponik, tanamannya berlubang dan layu Bu. Mungkin dari pihak pegawai penyuluhannya bisa membantu memberikan solusi atau edukasi tentang tanaman tersebut. Apakah pihak Ibu ada waktu? Oh begitu ya Bu. Mungkin besok ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu untuk waktunya. Hai, permisi. Iya, permisi Bu, dari pihak penyuluh ya? Iya. Oh begini Bu, ini teman saya punya tanaman hidroponik. Ini penyuluhan itu saya dilihat ini tanamannya berlubang dan membusuk Bu. Bagaimana jadi Bu? Oh, tanaman Bapak dan Ibu ini rusak karena terserang hama. Kemungkinan besar tanaman Bapak ini akan membusuk dan berlubang-lubang seperti ini. Kalau tidak cepat ditangani, maka tanaman Bapak ini akan gagal panen. Jadi Bu, untuk solusi tanaman saya ini bagaimana Bu? Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tanaman Bapak itu. Di sini saya ada gambar. Seperti yang kita ketahui, yaitu tanaman hidroponik merupakan tanaman yang ditanam tanpa menggunakan media tanam, melainkan media air. Di mana pada zaman teknologi sekarang banyak yang menanam itu dengan menggunakan tanaman hidroponik karena lebih mudah dan lebih canggih. Jadi begini, seperti yang kita ketahui, yaitu tanaman hidroponik merupakan salah satu tanaman yang ditanam tanpa menggunakan media tanah melainkan media air, di mana pada zaman teknologi ini banyak masyarakat yang lebih menggunakan tanaman hidroponik karena lebih efisien dan lebih canggih. Namun, tanaman hidroponik yang ditanam bukan berarti tanaman tersebut tidak diserang oleh jenis-jenis hama, seperti ada beberapa jenis hama di sini, yaitu tanaman yang diserang oleh hama, yaitu hama kutu, di mana hama ini seringkali ditemukan pada tanaman hidroponik. Namun bukan berarti tanaman hidroponik merupakan tanaman yang langka akan hama, melainkan sebaliknya, tanaman hidroponik yaitu tanaman yang termasuk mudah diserang oleh jenis hama, di mana jenis hama yang bisa menyerang yaitu kutu kebul. Hama ini memiliki ukuran yang kecil, bersayap, dan berwarna putih, dan hidup secara berkelompok di balik daun. Mungkin bentuknya seperti ini, di mana dia biasanya terdapat di balik-balik daun, yaitu daun-daun yang rusak, yang kering dan membusuk. Kemudian tanaman yang rusak, di mana kutu kebul dapat merusak tumbuhan dengan menjedot cairan tanaman dan memakan bagian daun dan batang tanaman, di mana gejala yang bisa diamati adalah bekas gigitan yang membuat daun berlubang seperti teranyam, seperti yang terjadi pada tanaman hidroponik Bapak dan Ibu. Kemudian cara untuk menangani hama tersebut yaitu Bapak dan Ibu bisa membersihkan bagian bawah daun dan mengikis telur-telurnya dan menyemprotkan pestisida alami pada bagian batang dan bawah daun.
di mana pestisida alami yang digunakan yaitu pestisida yang terbuat dari daun nimba yang dicampurkan dengan air, dan kemudian pestisida tersebut disemprotkan ke bagian-bagian tanaman yang rusak. Bisa juga Bapak dan Ibu menyemprotkan ke tanaman yang belum rusak untuk menghindari suatu reaksi dari tanaman yang rusak sebelumnya. Di mana fungsi dari tanaman yang disemprotkan oleh pestisida alami ini yaitu untuk menghilangkan hama kutu pada tanaman. Selain itu membuat tanaman menjadi lebih cepat tumbuh dan membuat tanaman Bapak dan Ibu lebih subur dan sehat. Untuk Bapak Ibu yang mengalami gejala yang sama pada tanaman hidroponiknya, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan dan bagaimana cara pengolahan dan pengaplikasiannya. Saya akan menunjukkan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan terlebih dahulu seperti yang ada pada teman saya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, saya memiliki beberapa bahan dan alat, di mana di sini bahannya yang kita gunakan yaitu daun nimba itu sendiri, dan di sini ada alat penyemprotannya, di mana dalam alat penyemprotannya ini sudah terisi air, yang kemudian nanti daun nimbanya dihaluskan, kemudian dicampur ke dalam air. Adapun cara pengaplikasian pestisida alami, Bapak dan Ibu perlu ketahui, kita harus menyemprotkan di bagian sekitar tanaman. Dan apabila terdapat tanaman yang rusak begini, kita bisa petik saja untuk menghindari hama menyebar. Dan untuk tanaman seperti ini kita bisa buang saja karena ini sudah tidak layak. Terima kasih kepada pihak penyuluh. Mungkin ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami para petani dan tanaman-tanaman kami. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Itulah tadi bagaimana cara pengolahan dan pembuatannya serta pengaplikasiannya kepada tanaman hidroponik yang mungkin Bapak Ibu yang lain dan petani yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Bapak dan Ibu dan petani yang lainnya bisa melakukan hal tersebut dalam pada saat pengolahan tanaman hidroponik tersebut. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan khususnya bagi petani lainnya.